Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda merasa sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa berkali-kali, namun hidup tak kunjung mudah? Pernahkah Anda berdiri dalam solat, membaca Al-Fatihah, tapi hati masih terasa kosong? Banyak dari kita tidak sadar bahawa di dalam solat Allah telah meletakkan zikir yang sangat agung, zikir yang bukan sekedar bacaan, tapi seharusnya jadi permohonan tulus dari jiwa yang sedang lemah. Zikir itu adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah inti dari seluruh Al-Quran, dan di tengahnya terdapat ayat paling dahsyat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah zikir harian yang Allah ajarkan langsung kepada kita, zikir yang menegaskan tujuan hidup dan juga cara mencapainya. Kita menyembah Allah, tapi kita juga butuh pertolongannya agar bisa menyembahnya dengan baik. Namun sayangnya, banyak dari kita membaca ayat ini tanpa rasa, tanpa harapan. Padahal Allah sendiri merespon kita secara langsung saat kita mengucapkannya. Seperti dalam sebuah hadis qudsi, aku bagi solat antara aku dan hambaku dua bagian, dan ketika hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadis riwayat Muslim. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, menekan tombol jempolnya, serta berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan menekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana yang semoga bisa membantu sahabatku semua menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silakan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insyaAllah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, maka insyaAllah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya
tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, sebagai muslim maka kita harus memahami dan mengerti makna dari zikir yang diajarkan oleh Allah sendiri. Kata iyyaka memiliki arti hanya kepadamu. Ini adalah bentuk penegasan tauhid. Kemudian kata na'budu, kami menyembahmu. Ini menunjukkan pengakuan akan ketundukan total kita. Lalu kata berikutnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami sadar tanpa pertolonganmu kami tidak akan mampu taat. Inilah inti dari seluruh perjalanan iman, yaitu tauhid, ibadah, dan tawakal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, agar kita lebih memahami kekuatan zikir ini, mari kita simak kisah nyata dari salah satu sahabat besar, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda dengan penuh kasih, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Lalu Nabi SAW mengajarkan zikir yang menakjubkan, doa yang pendek tapi penuh dengan makna. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang sebenarnya Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz? Zikir yang merupakan bentuk praktis dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembahmu ya Allah, atau na'budu, tapi aku lemah, maka tolonglah aku, atau nasta'in. Bahkan Mu'adz bin Jabal, sahabat yang paling cerdas dalam ilmu agama, masih diajarkan untuk minta tolong kepada Allah agar bisa beribadah dengan benar. Maka kita semua yang sering futur, lalai, sulit khusyuk, maka lebih butuh lagi untuk menjadikan ini sebagai zikir harian. Oleh karena itu, sebagai muslim, maka kita mesti bisa mengambil hikmah dari zikir ini dalam solat dan hidup kita. Apa hikmahnya? Yang pertama, solat akan menjadi zikir yang hidup, bukan sekedar rutinitas. Yang kedua, kita tidak menyombongkan diri dalam ibadah, tapi merasa butuh Allah agar kita bisa taat. Yang ketiga, membuka pintu pertolongan Allah di tengah kesulitan hidup kita. Yang keempat, menghadirkan rasa tenang karena kita menggantungkan harapan hanya kepadanya. Sahabatku, jangan biarkan kalimat ini lewat begitu saja di tengah solat. Jadikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai zikir kehidupanmu, bukan sekedar bacaan rutin. Setiap kali kamu letih, kehilangan arah, merasa lemah dalam iman, ulangi kalimat ini dengan hati. Ya Allah, aku ingin menyembahmu, tapi aku tak sanggup sendiri, tolonglah aku. Dan Allah dengan segala cintanya akan menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan hambaku akan aku kabulkan permintaannya. Jika zikir ini menguatkan hati kalian, jika kisah ini menyentuh jiwa kalian, bagikan kepada saudara-saudara kalian, karena siapa tahu satu kalimat ini akan menyelamatkan iman seseorang yang hampir lelah, dan kalian menjadi jalan hidayah dan pahala jariah bagi kalian semua. Zikir ini singkat,
tapi bisa menjadi penguat seluruh perjalanan hidup kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.